من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa dalam kajian dengan tema yang baru, yaitu tema tauhid, ya, akidah dan tauhid yang akan kita bawakan di sini, ya, dengan kemudian pemaparan yang secara visualnya adalah pemaparan yang sederhana, namun kemudian penjabarannya, ya, nanti mungkin akan cukup panjang dan lebar, ya, sehingga kemudian kalau seandainya kalau seandainya kemudian ada yang kesulitan, ya, karena mungkin tidak semuanya ada di materi yang disampaikan di layar, ya, maka nanti coba bisa ditanyakan, ya, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, secara umum saya mengambil pembahasan ini, ya, dari buku yang sangat singkat sekali, ya, yang sangat ringkas, sangat ringkas sekali, yaitu disebut dengan Kitab Tauhid Al-Muyassar, At-Tauhid Al-Muyassar, ya, yang kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namun dalam format PDF, ya. Nanti coba nanti saya carikan kembali, ya, filenya kalau ada, ya. Nah, di sini saya hanya memaparkan poin-poin saja, poin-poin yang penting kemudian saya paparkan di PDF yang saya buat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi dari tauhid, ya. Secara bahasa, ya, tauhid itu, ya, ini adalah kemudian kalau dalam bahasa Arab ini kata yang dibentuk dari kalimat kerja, ya. Kata yang dibentuk dari kata kerja, kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Kata kerjanya adalah wahada yuwahidu. Nah, artinya menjadikan sesuatu itu sebagai satu, ya, satu saja. Nah, kemudian secara syar'i, ya, secara syara' maka yang disebut dengan tauhid itu adalah keyakinan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya, ya, apa itu rububiyah nanti akan kita bahas. Kemudian dalam masalah mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, maka itulah tauhid. Ya, maka dari definisi ini, ya, bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Ya, atau sederhananya seperti itu. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Maka mengesahkan Allah dalam hal apa? Yaitu dalam 3 jenis tauhid ini, yaitu dalam jenis tauhid rububiyah, tauhid, ya, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ya. Nah, di next slide, ya. Nah, tauhid ini semoga kelihatan, ya. Tauhid ini ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah, ya, ini dari mana dalilnya, ya? Ada pembagian tauhid semacam itu. Nah, ini tidak ada dalilnya, misalnya dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tauhid ada 3, ya. Kemudian dari hadis Nabi juga tidak ada penjabaran bahwa tauhid ada 3. Namun ini didapatkan dari istiqra' namanya. Istiqra' itu penelitiannya para ulama. Para ulama itu mengumpulkan banyak dalil, ya, kemudian membuat kesimpulan bahwa tauhid itu ada 3 macam, ya. Atau ada yang kemudian membaginya menjadi 2 macam, ya. Ada yang membagi menjadi 2 macam tauhid, tapi itu kandungan dari tauhid yang pertama dan ketiga, ya. Ada yang membagi menjadi 2 macam tauhid itu disebut dengan tauhid ma'rifah wal isbat namanya, tauhid pengenalan dan penetapan. Ya, nah ini mengandung tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian ada yang membagi menjadi setelah tauhid ma'rifah dan isbat dan tauhid ibadah. Ya, tauhid ibadah itu ya sama dengan tauhid uluhiyah. Jadi intinya sama, ya, berkisar pada 3 tauhid ini. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Ya, tauhid rububiyah yaitu meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, ya, dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Misalnya, ya, mencipta, ya, kemudian memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, ya. Nah, itu semua adalah bentuk perbuatan-perbuatan Allah. Nah, maka kita wajib untuk kemudian mengesahkan Allah dalam
perbuatan-perbuatan yang dikhususkan itu adalah hanya untuk Allah semata. Ya, tidak boleh kemudian memalingkan salah satu dari perbuatan Allah tadi kepada selain Allah. Ya, misalkan ya memberi rizki, maka kita harus yakin bahwa yang memberikan rizki, ya, yang memberikan rizki kepada manusia itu adalah Allah semata. Kita tidak boleh ya memalingkan, misalkan yang memberi rizki kepada kita itu atasan kita, ya, atau kemudian misalnya suami kita misalnya, maka tidak boleh ya kemudian menetapkan hal tersebut ya itu mutlak sebagai kemudian pemberi rizki kepada kita. Kalau cuma sekedar sarana ya atau lewatnya rizki tersebut kepada kita itu adalah melalui atasan atau bos kita ya, melalui suami kita, nah itu boleh. Tapi kalau menganggap bahwa yang memberikan rizki ya, yang memberi rizki itu adalah atasan misalnya, nah maka itu tidak boleh, termasuk bagian dari kesyirikan ya. Bisa jadi nanti syiriknya juga bisa jadi syirik akbar atau syirik asghar. Tapi insya Allah nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya kita juga nanti akan kita bahas tentang syirik ya, kemudian jenis-jenis kesyirikan, detail dari perbuatannya seperti apa. Nah, ini. Nah, kemudian dalil dari tauhid rububiyah ini, contohnya di sini saya memberikan contoh ya, satu contoh saja, yaitu di surat Al-Jathiyah ayat 27. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah ya kerajaan langit dan bumi ya. Dan di dalil yang lain nanti ada beberapa ya, contohnya di surat Yunus ayat 31. Nanti ini berkaitan dengan poin selanjutnya ya. Nah, kemudian masuk ke tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah atau disebut juga dengan tauhid ibadah, yaitu ya meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya, artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya, seperti sholat, ya, puasa, kemudian haji, tawakal, nazar, berharap, rasa cinta dan lain sebagainya. Ya. Contoh dari dalil untuk tauhid uluhiyah ini yaitu ya di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Artinya untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku, ya. Nah, maka ketika sholat, ya, berpuasa, haji dan sebagainya, ya, yang tadi telah disebutkan, ya, maka dan insya Allah juga ada nanti pembahasan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini berkaitan dengan rasa harap, rasa cinta, tawakal dan sebagainya, nanti ada penjabaran tentang hal itu ya. Nah, maka ini harus ditujukan kepada Allah semata. Ya, tidak boleh untuk kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Nah, misalnya kita sholat, ya, maka sholat kita itu hendaknya kita tujukan itu adalah untuk Allah semata, ya, bukan untuk kemudian memenuhi misalkan presensi misalnya, ya, presensi, atau karena kita ingin dipandang orang ya sebagai orang yang kemudian akan dicitrakan orang itu sebagai seorang yang solihah misalnya. Nah, ini dia beribadah itu bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disertai mengimani makna dan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, misalnya contohnya yang ada di surat Al-A'raf ya, di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang indah, ya, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah tersebut. Ya, dengan menyebut nama Allah tersebut. Maka konsekuensi dari kemudian kita mengetahui nama Allah, ya, beberapa nama Allah misalkan ya, bahwasanya Allah itu adalah As-Sami', ya, maka konsekuensinya ya kita kemudian meyakini bahwa ketika kita ini berdoa ya itu adalah
doa kita itu akan didengar oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan pendengaran Allah, ya, bentuk sifat ini berarti ya, bentuk sifat pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran makhluk. Kalau makhluk semacam kita manusia itu ada batasannya, ya, mungkin sekedar suara yang kemudian masih bisa ditangkap oleh indera pendengaran kita yang dekat posisinya dengan diri kita. Nah, baru bisa kemudian mendengar suara tersebut. Adapun untuk Allah, ya, adapun untuk Allah ini berbeda, ya. Allah itu ketika bahkan seluruh dunia, ya, atau seluruh alam semesta itu kemudian berbicara, ya, dengan bahasa masing-masing, berdoa dengan bahasa masing-masing, Allah itu bisa mendengarnya. Ya, maka harus ada keyakinan semacam ini. Ketika kita berdoa, harus dengan penuh keyakinan bahwa doa kita itu akan didengar oleh Allah Ta'ala. Ya, perkara nanti ini terkabul sesuai dengan isi doa kita atau tidak, yaitu atas kehendaknya Allah. Ya, tetapi doa kita itu adalah senantiasa didengar oleh Allah Ta'ala. Ucapan kita ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah As-Sami, yang maha mendengar, ya, maka ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, maka kita harus ingat, ya, oh, Allah itu As-Sami. Ya, Allah itu As-Sami. Maka tentu ketika saya mengucapkan kalimat yang baik, ya, itu Allah mendengar. Begitu pula kalimat yang buruk, Allah juga maha mendengar. Ya, sehingga kemudian orang terdorong untuk bersikap hati-hati, ya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, demikian juga dengan sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah yang lain. Maha melihat misalnya, ya, maka orang yang kemudian belajar tentang tauhid asma wa sifat ini, ya, maka niscaya, ya, biidznillah, ini dia nanti akan kemudian terjaga. Ya, dia ini akan senantiasa berhati-hati, ya. Tidak kemudian sembarangan, yang enggak ada tuh korupsi, ya. Seorang yang kemudian yakin bahwa Allah itu maha melihat, al-basir, ya, Allah itu maha melihat, maka walaupun tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan dirinya, ya, misalkan menerima suap misalnya, ini lewat transfer, yang lihat cuma dirinya, yang pegang HP cuma dirinya, kalau manusia, ya. Tapi Allah maha melihat, maka dia nggak akan berani-beraninya melakukan hal semacam itu, ya. Atau dia transfer ke orang lain, transfer ke orang yang dengan ke yang tidak halal baginya, maka nggak ada yang kemudian berani melakukan hal tersebut, manakala orang itu kemudian apa? Kemudian belajar tentang tauhid ini, ya. Seluruh tauhid, ya, dan khususnya di sini adalah tauhid asma wa sifat. Ya, maka ini konsekuensinya mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Nah, kemudian, ya, kita masuk ke next slide. Nah, faidah dari pembagian tauhid ini yang pertama, ya, ketiga pembagian tauhid ini saling berkaitan, ya. Setiap bagian atau satu jenis tauhid itu tidak bisa terlepas dari jenis tauhid yang lain. Maka barang siapa yang kemudian datang atau dia ini datang dengan membawa satu tauhid, tapi kemudian dia tidak membawa tauhid yang lain, maka ini tidak termasuk muwahhidan, tidak dianggap sebagai seorang yang bertauhid. Ya. Misalkan ada orang yang dia ini meyakini bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, ya, itu adalah Allah. Ya, dia yakin dengan hal tersebut. Siapa yang menciptakan langit, bumi, laut, ya? Itu siapa? Allah. Ya, tapi kemudian dia dalam beribadah ini berarti dia mengimani tauhid rububiyah. Ya, dia mengimani tauhid rububiyah. Namun ketika beribadah, ya, ketika dia beribadah, misalnya dia berdoa, memohon perlindungan, ya, atau berharap dia, nah, maka dia kemudian apa? Melakukan memalingkan, ya, ibadahnya tersebut, yaitu doa tadi, itu untuk selain Allah. Ya, contoh misalnya, ya, seorang yang kemudian datang ke laut misalnya. Ada orang yang datang ke laut. Lalu ditanya siapa yang menciptakan laut? Ya Allah yang menciptakan laut. Dia datang ke laut, kemudian di situ dia ngelarung apa? Melarung itu menghanyutkan, ya. Menghanyutkan misalnya sesajian, ya. Kalau di Jogja umumnya, ya. Jogja mungkin atau di sepanjang yang punya garis pantai ke pantai selatan, ya. Umumnya, ya, kalau di bulan-bulan Muharram ini, bulan Suro, ya. Nah, ini kemudian beberapa melakukan ritual apa? Larung, ya, melarung sesajian. Sesajiannya macam-macam, ya.
ada bentuknya kepala sapi atau kepala kerbau, ya nanti ada kemudian bunga-bungaan, makanan, ya kemudian bahkan kain, ya kain. Untuk siapa sebenarnya? Ya kalau untuk ikan kan nggak mungkin, masa ikan dikasih kain ya. Nah untuk siapa? Ya itu tentu mereka memiliki keyakinan bahwa ya itu adalah ritual yang mereka persembahkan untuk penunggu dalam tanda petik penunggu yang mereka yakini adalah menunggu Laut Selatan. Ya kalau di Jogja disebut Nyi Roro Kidul ya, kalau di tempat lain mungkin Ratu Selatan dan sebagainya. Nah, itu meyakini ada hal semacam itu sehingga kemudian mereka meminta pertolongan ya atau mereka ketika bersyukur ya bersyukur kepada mereka kepada siapa? Nyi Roro Kidul itu dengan keyakinan bahwa ya Nyi Roro Kidul lah yang memberikan rizki kepada mereka. Nah, ini kalau ini sudah sampai taraf ingkar kepada tauhid rububiyah. Kalau dia yakini Nyi Roro Kidul itu yang memberi rizki, ya ini sudah ingkar. Tapi kalau sekedar ya dia tapi kalau kemudian bukan sekedar afwan, kalau dia meyakini Allah lah yang menciptakan laut, ya tetapi dia ini mintanya sama Nyi Roro Kidul, ya minta perlindungan juga sama Nyi Roro Kidul, ya maka ini syirik dalam tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah tadi. Nah, maka wajib bagi orang yang meyakini tauhid rububiyah, ya, dia wajib juga meyakini tauhid asma wa sifat. Wajib meyakini tauhid uluhiyah. Nah, maka seperti itu. Maka ini yang eh, apa? Berkaitan dengan poin yang kedua. Kaum musyrikin jahiliyah dahulu itu mengetahui bahwa Allah itulah yang maha pencipta, maha pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, ya, kemudian mampu memberikan manfaat dan madharat, ya. Mereka meyakini hal tersebut, ya. Ini kaum musyrikin zaman dahulu. Kalau zaman sekarang malah justru ya sebaliknya ya. Yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan rezeki misalnya ya dengan pakai jimat-jimat ya. Jimatnya nanti bentuk apa misalnya wayang ya, wayang apa gitu ya, wayang apa ya, semar atau apa gitu. Nanti yang menolak, kemadharatan ya nanti ada lagi apa begitu ya. Nah maka, itu yang dilakukan oleh sebagian kecil dari orang-orang di masa sekarang. Sebagian kecil kaum musyrikin, yang lainnya malah ya nanti pakai sesembahan selain Allah, begitu. Nah maka kemudian di sini kalau orang zaman dahulu ya, orang zaman musyrik jahiliyah dahulu, itu mereka meyakini ya bahwa yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan itu adalah Allah semata. Tapi mereka ketika beribadah, ya mereka memalingkan kepada selain Allah, ya. Sehingga hal tersebut itu tidak memasukkan mereka itu dalam ruang lingkup Islam, dalam agama Islam, tidak, ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 31. Kul, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara. Ya. Katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara. Ya. Apakah sebentar saya cek dulu artinya. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran? Ya. Amma yamliku sam'a, dan siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran, as-sam'a wal absar, dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya, orang musyrikin itu kalau ditanya siapa yang menciptakan tadi itu semua ya, itu mereka akan mengatakan Allah. Ya. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa ya. Nah, maka ini ya jawaban dari orang musyrik ya. Jawaban dari orang musyrik yang
kemudian ketika ditanya ya siapakah yang melakukan hal itu, maka itu kemudian mereka bertanya itu adalah Allah ya. Nah, tapi mereka ketika ketika beribadah tidak kepada Allah ya, mereka ketika memberikan sembelihan ya, ketika mereka menyembelih itu adalah untuk untuk sesembahan mereka, bukan untuk Allah ya. Misalkan mereka menyembelih sembelihan ya, terus kemudian dijadikan sesajen begitu. Nah, itu adalah kepada Lata, Uzza, nah, dan yang lainnya ya. Nah, maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada masa lalu. Nah, maka mereka tidak dianggap ya sebagai orang yang berislam ya. Mereka tidak dianggap sebagai seorang yang bertauhid, hanya dikarenakan dengan keyakinan mereka ya bahwa Allah lah yang menciptakan segala urusan ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya ya. Namun yang kemudian bisa memasukkan atau menganggap membuat seorang itu teranggap sebagai orang yang bertauhid itu adalah manakala ya dia mengesahkan peribadahannya itu hanya untuk Allah semata ya. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah itu adalah materi dakwah utamanya para rasul. Karena tauhid uluhiyah adalah pondasi dibangunnya segala macam amal. Jika tidak terwujud tauhid ini, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu syirik. Ya, jadi tauhid uluhiyah itu adalah materi dakwah utamanya para rasul. Semua rasul, ya semua rasul, meskipun ya secara detil-detil dari syariatnya ya atau detil dari eh, dakwahnya ya itu berbeda-beda antara satu rasul dengan rasul yang lain, tergantung pada kemaksiatan apa yang terjadi pada kaum tersebut. Misalnya contohnya ya di kaumnya Nabi Lut ya, di kaumnya Nabi Lut itu marak terjadi penyimpangan seksual ya, terjadi homoseksual LGBT di sana itu marak sekali. Nah, setelah kemudian sebelum kemudian menjabarkan bahwa ya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, maka kemudian yang didakwahkan yang pertama kali oleh Nabi Lut alaihissalam itu adalah dakwah tauhid. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah semata. Nah, ini berarti dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ya, maka itulah yang hendaknya kemudian kita memberikan perhatian penuh ya terhadap masalah tauhid ini. Ya, kenapa sih ya? Kok kemudian para rasul dahulu itu dakwahnya dakwah tauhid? Ya, nanti akan kita bahas ya ini di slide selanjutnya ya. Next slide. Ya. Keutamaan tauhid. Ya, kenapa kita harus belajar tentang tauhid? Dan ini yang akan kita bahas meskipun kita judulnya adalah tentang pelajaran akidah dan pelajaran tauhid, ya. Namun kemudian tidak hanya masalah tauhid saja, tentu dengan kebalikannya. Ya, karena kita tidak mampu untuk kemudian mewujudkan tauhid yang benar, ya, itu kecuali dengan bisa menjauhi apa yang menjadi kebalikan dari tauhid tersebut, ya. Namun nanti untuk misalkan untuk sesi tanya jawab dipersilahkan ya kalau kemudian yang ingin teman-teman tanyakan misalnya itu nanti berkaitan dengan masalah tauhid ya atau nanti masalah fikih boleh ya atau mungkin masalah yang lain kalau saya bisa jawab selama itu permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama ya kalau saya bisa jawab maka insya Allah akan saya usahakan untuk menjawab gitu ya. Nah, keutamaan tauhid yang pertama, tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Ya, tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Dan penyangga yang paling agung, penyangga yang paling besar yang tidak mungkin seorang itu kemudian dapat masuk ke dalam agama Islam kecuali apabila telah mempersaksikan tentang tauhid ini. Ya. Sebagaimana lazimnya kita ketahui ya bahwasanya orang yang kemudian non-Islam itu ketika akan masuk ke dalam agama Islam ya maka kemudian dia wajib untuk berikrar dengan ikrar tauhid ya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya maka wajib untuk mengikrarkan hal tersebut. Apakah itu cuman kemudian ucapan lisan? Tentu tidak, ada konsekuensinya ya ada konsekuensi dari ucapan tersebut ya maka nggak heran ya orang Arab jahiliyah dahulu itu disuruh mengucapkan hal tersebut itu nggak mau ya. Abu Thalib ya ini merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau hendak wafat ya
itu sampai-sampai suruh ngucapin kalimat la ilaha illallah aja nggak mau. Ya, kenapa? Karena tahu dengan konsekuensinya. Ya, tahu dengan konsekuensi dari ucapan tersebut. Itu bukan cuman ucapan ya sekedar ucapan, enggak. Kalau cuman ucapan sekedar ucapan mah gampang ya, ringan. Abu Thalib aja ntar mau kalau kayak gitu ya. Karena ini sudah sekarat ya, posisi sudah sekarat. Kan cuma ngucapin aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ternyata Abu Thalib nggak mau. Kenapa? Karena nggak mau karena konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, ucapan tauhid tadi adalah meninggalkan sesembahan selain Allah, ya, meninggalkan sesembahan yang tidak layak untuk disembah selain Allah, ya. Nah, maka kemudian dia nggak mau untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang telah disembah oleh sejak zaman nenek moyang beliau dahulu, ya, sudah sejak zaman dahulu itu disembah, kok ini disuruh meninggalkan. Nah, dia nggak mau. Akhirnya sudah Abu Thalib meninggal, wafat dalam kondisi dia ini apa? Dia ini tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah ya dampak dari kemudian tauhid itu adalah yang bisa memasukkan seorang itu ke dalam agama Islam, dan itu ada konsekuensinya, ya. Nah, selanjutnya dalilnya yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yaitu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian wa iqamis shalah, ya, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan berhaji di Baitullah. Ya. Nah, maka ya persaksian, ya, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah itu ada di nomor yang pertama, ya. Kalau ini tidak terwujud, ya, artinya dia ketika menyembah itu kepada selain Allah, ya, maka poin kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, dan mungkin ibadah-ibadah lain lagi juga tidak akan Allah terima, ya, tidak akan Allah terima. Nggak bisa dikatakan ya itu kan cuma keyakinan, ya, keyakinan kalau salah ya tentu itu juga menjadikan amal batinnya itu amal dohirnya juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Misalkan orang yang kemudian dia mempersaksikan, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia dalam hatinya masih meyakini ya bahwa masih boleh untuk kemudian menyembah selain Allah, ya, boleh untuk minta-minta sama selain Allah, ya, maka itu kemudian membawa dampak apa? Membawa dampak ya yang kemudian amal berarti belum benar-benar bertauhid, ya. Karena apa? Tadi ya, ucapan tauhid, ucapan syahadat tadi bukanlah ucapan sekedar lisan. Ya, harus ada konsekuensi yang mengikutinya, yaitu tinggalkan sesembahan selain Allah, ya. Atau ya kemudian dia juga harus meyakini batilnya, ya, batilnya atau batalnya peribadahan untuk selain Allah, dan mereka juga batil, ya. Akhirnya apa ya? Tidak boleh tetap meyakini, itu berarti boleh ya untuk misalnya ya dia masuk agama Islam tapi tetap melakukan syiar-syiar kesyirikan, ya, masih melakukan ya misalnya hari raya ya agamanya dahulu misalnya. Ya, ini berarti dia belum benar-benar bertauhid, ya, belum benar-benar untuk mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Nah, sehingga ya ini perlu kemudian kita ya pahami, ya, kita kemudian benar-benar untuk kemudian kita realisasikan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, tapi bagaimana ini mungkin masalah yang lain. Bagaimana kalau seorang itu sudah sejak kecil ya, itu ikut orang tuanya masuk ikut orang tuanya yang beragama Islam. Apakah harus kemudian bersyahadat ulang? Tidak jawabannya, ya. Jawabannya tidak bersyahadat ulang, ya. Kalau seorang anak itu lahir dari orang tua yang muslim, ya, maka otomatis dia itu muslim. Ya, kecuali ya dia pernah melakukan pembatal keislaman, ya, dia pernah melakukan pembatal keislaman yang berkonsekuensi ya batal syahadatnya, ya, misalkan dia dulu pas masih kecil sampai remaja dia Islam, ya, tapi kemudian dia murtad, ya, misalnya dia pernah murtad, ya, tapi kemudian sadar masuk agama Islam lagi, gimana, harus bersyahadat atau tidak? Iya, jawabannya wajib bersyahadat karena dia sudah melakukan pembatal keislaman, ya. Nah, semacam itu. Tapi kalau yang
sama sekali tidak pernah melakukan pembatal keislaman, walhamdulillah, ya, dan sejak kecil ini sudah, orang tuanya ini adalah orang tua muslim, ya maka otomatis dia adalah seorang muslim juga, tidak perlu ada syahadat ulang. Maka hati-hati ya dengan mungkin ya, apa namanya, doktrin dalam sebagian kelompok ya, yang mengharuskan adanya syahadat ulang ya, kepada anggota kelompoknya ya, yang ini kemudian menganggap ya bahwa keislamannya sebelumnya ini tidak sah ya. Nah kalau, apa namanya, kalau tidak sah itu sesuai dengan dalil ya mungkin tidak masalah, tapi ini tidak sesuai dengan dalil ya. Mungkin hanya karena ya dia ini tidak masuk dalam kelompoknya dahulu ya, sehingga kemudian ketika masuk kelompoknya harus, bersyahadat ulang. Nah ini yang bermasalah ya, ini hendaknya hati-hati dengan, kelompok-kelompok semacam ini. Nah kemudian yang kedua adalah tauhid adalah perkara yang terpenting dan kewajiban yang pertama kali ya. Tauhid adalah perkara yang terpenting dan kewajiban yang pertama kali. Nah, maka ini adalah pendahuluan dari setiap amalan ya, dan pendahuluan setiap hal yang kemudian mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Dan inilah ya materi pertama yang didakwahkan yang atau yang kemudian dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal itu diperintahkan atau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Ya, yang mana Yaman pada waktu itu ini antara kebanyakannya yaitu adalah antara orang Nasrani ya atau orang apa orang Nasrani ya, di Yaman itu orang Nasrani dan juga orang kalau Yahudi mungkin sedikit ya, kalau Yaman sejak dulu seperti itu. Makanya Nabi Abruhah itu kan dari Yaman ya, dia Nasrani. Nah, kemudian diperintah untuk pergi ke Yaman ya. Nah, kemudian perintah pertama ya yang kemudian Nabi sampaikan itu adalah beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Ya, engkau itu akan datang kepada satu kaum yang dia ini memiliki Alkitab, ya, punya apa? Punya Alkitab. Ya, Alkitab itu apa? Alkitab itu Injil dan Taurat, ya, Taurat dan Injil. Nah, dalam hal ini yang akan didakwahi ini adalah punya Injil, ya. Falyakun awwala ma tad'auhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Maka apa? Jadikanlah yang pertama kali atau materi yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain itu adalah ila ayyuhidullah ya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ya materi pertama yang kemudian hendaknya disampaikan ya, yang kemudian ini adalah yang paling penting sekali untuk dipelajari ya, diajarkan dan juga untuk didakwahkan itu adalah tentang tauhid ya. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.51 kita cukupkan sampai di poin yang kedua. Insya Allah poin selanjutnya ya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sebelum kita tutup, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.